Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang merekam dirinya sendiri. Dia duduk di depan kamera dan mengambil sebuah pisau cutter. Setelah menonton video tersebut, seorang wanita berteriak ketakutan. Dan wanita yang ketakutan itu adalah Aileen, teman kerja dari Vina. Yang mana saat istirahat kerja, Vina pergi ke supermarket untuk membeli beberapa makanan. Terlihat dua orang wanita yang sedang menggosipkan kejadian di mana Aileen ketakutan, yang mana mereka berkata bahwa gadis yang menjerit itu bukanlah tipe orang yang suka bergaul. Dia nggak memiliki teman kecuali Vina, namun di sisi lain, mereka juga nggak yakin jika Vina benar-benar teman dekat Aileen. Saat mereka sedang bergosip itu, tiba-tiba Vina pun berjalan ke belakang mereka dan bermaksud untuk membayar belanjaannya. Dimana setelah mengetahui jika Vina ada di belakang, mereka pun sedikit panik dan berbasa-basi dengan mengajak Vina ke atap untuk ngudut bareng. Setelah dari supermarket, Vina pergi ke kantornya dan menuju ke ruang atasannya yang bernama Simon. Simon memarahi Vina karena kesalahan kerja yang dia lakukan, dimana Vina pun meminta maaf dan mengatakan jika dia hanya salah tekan. Lalu Simon menunjukkan sebuah gambar di atas meja dan saat Vina melihat gambar tersebut, dia terlihat panik dan meminta beberapa pil penenang pada Simon. Simon pun memberikan pil penenang pada Vina, namun dia meminta agar Vina ini nggak meminumnya terlalu banyak. Setelah keluar dari ruangan Simon, Vina memulai aktivitas kerjanya seperti biasa. Dia menghapus dan melakukan seleksi terhadap konten yang ada di media sosial, di mana dia memilih video-video yang pantas ditonton atau enggak. Dan jika video itu enggak pantas untuk ditonton, maka dia akan segera menghapusnya. Berpindah ke ruang rapat, saat Simon menjelaskan bahwa Aileen udah mengundurkan diri, teman Vina yang duduk di sebelahnya bertanya tentang keadaan Aileen. Vina pun menjawab jika dia belum melihat keadaannya, di mana Simon melihat ke arah mereka dan langsung mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi pada Aileen. Dia juga meminta agar para anggotanya untuk menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Setelah rapat selesai, Vina pergi ke kamar istirahat untuk tidur, namun saat dia lagi rebahan tanpa sengaja, dia menatap langit-langit tempat tidur. Di sana dia menemukan sebuah kalimat yang cukup aneh, di mana kalimat itu bertuliskan bahwa dia nggak bisa lari dari sini. Saat tengah malam, Vina yang berada di depan komputernya kembali bekerja untuk memilah video. Dia melihat sebuah video kucing yang dikurung di kandang, yang mana di situ juga terlihat seorang pria yang menyalakan api. Melihat video aneh itu, Vina segera menghentikan video tersebut dan saat ke kamar mandi, dia membasuh wajahnya dan gak lupa dia juga meminum obat penenang yang dia dapatkan dari Simon. Namun saat dia keluar dari sana dan menuju lift, tanpa dia sadari ada yang berdiri di belakangnya. Vina pun pergi ke pintu darurat untuk mengeceknya, namun sayangnya dia nggak menemukan siapa-siapa. Vina pergi ke minimarket dan duduk di sana, namun tiba-tiba seorang laki-laki datang dan mengajaknya ngobrol. Dia bilang sedang melakukan taruhan dengan teman kantornya tentang apa pekerjaan divisi Vina di lantai 22. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya dan dia bernama Jess, di mana Jess ini bekerja sebagai seorang IT di lantai 4 di gedung yang sama di mana Vina bekerja. Jess pun kembali bertanya apa yang Vina kerjakan di lantai 22, di mana dia juga berjanji akan memberikan pot baru untuk Vina jika Vina ini mau menjawabnya. Vina pun menjawab jika dia adalah alasan kenapa Jess bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah mendengar jawaban itu, Jess pun pergi dari sana dan bertemu dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba Vina ini melihat Jess dan teman-temannya berlari, dan saat Vina mengikutinya, betapa terkejutnya dia saat melihat Aileen udah tewas karena bundir. Jess yang ada di sana mencoba merekam kejadian itu, namun Vina segera menepis tangan Jess. Jess yang merasa bersalah langsung menghentikan perbuatan itu, dan dia pun meminta maaf kepada Vina. Rekaman CCTV menunjukkan gerak-gerik aneh dari Aileen, di mana Aileen ini nampak keluar dari lift dan berlari. Selanjutnya, rekaman CCTV juga menunjukkan Vina yang menunggu di depan lift, dan di sana juga terekam sosok Aileen yang sedang mengintip Vina. Selanjutnya, Vina ini kembali mimpi tentang masa kecilnya, di mana dia yang saat itu sedang bermain dengan anjingnya, mencoba untuk membuka pintu kamarnya dan membiarkan anjingnya keluar. Dia mengintip dari celah kamarnya dan melihat wajah ayahnya yang penuh dengan darah.
Sang ayah menatap Vina di mana tatapan mengerikan itu membuat Vina terbangun dari mimpinya. Simon memberitahu bahwa sekarang adalah giliran Vina untuk dimintai keterangan, di mana Simon juga memperingatkan Vina untuk berhati-hati dengan ucapannya karena jika dia salah bicara, hal itu akan merusak reputasi Simon sebagai manajer dan juga pekerjaan Vina itu sendiri. Sebelum Vina pergi, Simon juga mengatakan jika dia udah membicarakan ke atasan tentang kenaikan gajinya. Saat di perjalanan ke ruang interogasi ini, Vina melihat seekor kucing hitam yang mana itu adalah suatu pertanda buruk. Di dalam ruangan itu terdapat dua orang penyidik yang salah satunya adalah petugas wanita yang bernama Tess. Dia bertanya apakah Vina melihat keanehan dari perilaku Aileen beberapa hari ini, namun sayangnya Vina ini hanya diam dan gak mau menjawab pertanyaan itu. Sementara di luar, Satpam menjumpai Simon dan mengatakan jika dia udah menghapus video CCTV-nya. Tapi karena kejadian barusan, penyidik meminta salinan dari video CCTV itu. Simon pun menyuruh security tersebut untuk mengurusnya. Sementara itu di ruangan penyidik, Tess masih menanyakan tentang Aileen kepada Vina. Tess berkata jika mereka masih mencari HP milik Aileen dan mereka juga berharap Vina mempunyai info yang bisa membantu penyelidikan mereka. Kemudian petugas laki-laki yang dari tadi hanya diam berkata jika mereka udah melakukan pemeriksaan latar belakang pegawai dan mereka juga udah mengetahui tentang kasus hilangnya ibu Vina. Vina menjelaskan ibunya nggak hilang, di mana sebenarnya ibu Vina meninggalkan dirinya dan juga ayahnya. Kemudian Vina juga berkata jika dia nggak terlalu mengenal Aileen dan dia juga nggak bisa membantu mereka. Setelah mengatakan itu, Vina pun pergi dari sana dan menuju ke supermarket untuk membeli minum. Vina yang sedang berada di supermarket ini membaca pesan dari temannya yang mengajaknya ngopi. Yang mana saat dia ingin pergi dari sana, dia nggak sengaja melihat CCTV supermarket tersebut. Dia pun mendekati orang itu dan nggak menemukan siapapun di sana. Singkat cerita, saat Vina ini udah berkumpul dengan teman-temannya di kafe, teman-temannya malah membicarakan tentang rencana mencari kerja di tempat lain. Sementara itu, Vina hanya fokus pada HP-nya dan melihat sebuah video yang sebelumnya belum dia hapus. Beno pun menegur Vina dan berkata jika mereka sekarang sedang di luar bukan di kantor. Mereka pun kembali bercerita tentang Aileen yang meninggal karena stres dengan pekerjaannya. Di sini Beno juga menambahkan jika gosipnya Aileen itu adalah simpanan bos mereka yaitu Simon. Mendengar hal itu, Vina pun akhirnya mengatakan kalau mereka semua nggak mengenal Aileen dan Aileen juga udah mati. Mereka semua pun terdiam setelah mendengar perkataan Vina itu. Namun setelahnya, salah satu dari mereka bertanya apakah Vina ini mengenal Aileen, di mana Vina pun berbohong dan berkata jika nggak satu pun dari mereka yang mengenal Aileen. Vina pun flashback ketika dia sedang makan bersama Aileen di sebuah kafe. Yang mana di saat itu, Aileen meminta maaf pada Vina karena dia lupa nggak bawa uang. Dan mau nggak mau Aileen ini juga meminta Vina untuk membayar makanan yang mereka pesan. Aileen juga mengucapkan terima kasih pada Vina karena selama ini hanya Vina aja yang mau berteman dengannya. Aileen juga curhat tentang pekerjaannya di mana dia merasa nggak cocok dengan hal itu. Namun Vina mencoba menasihati Aileen dengan berkata bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan robot, sehingga mereka pun nggak perlu untuk memasukkan perasaan di dalamnya. Vina pun kembali bekerja di mana dia melihat satu video yang berisi sebuah pintu kamar, namun tiba-tiba di toilet, Vina muntah-muntah dan dia berhalusinasi melihat ulat di muntahan tersebut dan menjatuhkan obat penenangnya. Namun setelah dilihat kembali, ternyata nggak ada apa-apa di sana. Dan karena udah suntuk, Vina pun memutuskan untuk healing di rooftop gedung. Namun tiba-tiba Jess datang, di mana dia ingin menepati janjinya kemarin dengan memberikan pot baru untuk Vina. Vina pun bercerita pada Jess di mana pada saat dia masih kecil, dia mempunyai seekor anjing. Namun sayang sang ayah ini membantai anjing itu karena berisik, yang mana di daerah mereka juga terdapat tahayul jika anjing terus melolong setiap malam itu artinya seseorang di keluargamu akan mati. Dan saat bercerita ini, Vina kembali flashback ketika dia bercerita pada Aileen. Di sana dia menceritakan hal yang sama pada Aileen, di mana Vina juga masih terus dihantui sama kengerian itu. Malam harinya, Vina sedang dugem bersama Jess di sebuah klub, namun saat itu Vina melihat penampakan Aileen. Dia pun pergi untuk mencuci mukanya di toilet, di mana dia pun menangis dan menjerit di dalam toilet itu. Sementara Jess yang khawatir terus menggedor pintu toilet dari luar.
Vina pun lagi-lagi flashback di mana dirinya tampak berada di kamarnya dulu, di mana saat dia membuka pintu kamarnya, dia melihat ayahnya dengan wajah yang penuh darah dan tubuh ibunya yang udah nggak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Ayahnya memberi isyarat untuk diam pada Vina dan Vina kecil pun tampak menutup pintu kamarnya. Vina tersadar di ruang istirahat pegawai, di mana dia mengingat kembali perkataan Aileen yang bertanya kemana mereka akan pergi ketika mati. Vina pun berkata jika dia nggak tahu, di mana Aileen pun kembali berkata jika dia mati duluan dia akan memberitahu Vina. Vina kembali ke ruang kerjanya dan seperti biasa dia memilah beberapa video. Namun saat dia melihat ke bilik sebelah, Beno pun mengejutkan Vina dan dia mengabarkan jika teman kerja mereka yaitu Army udah mengundurkan diri. Setelah mengatakan itu Beno pun pergi, namun gak lama kemudian Vina menerima sebuah pesan dari Simon yang menanyakan apakah tugasnya udah selesai. Namun pesan tersebut diabaikan sama Vina, tapi di saat itu juga Vina mendengar suara pintu yang terbuka. Dia mengira itu adalah Beno yang lupa membawa tasnya pulang, namun saat dicek gak ada satu orang pun yang masuk ke ruangan itu. Vina pun kebingungan dan melihat tas Beno yang emang tertinggal, di mana Vina kembali mendengar suara pintu. Namun lagi dan lagi, saat dia mendekat ke arah pintu, nggak ada siapapun di sana. Vina kembali ke meja kerjanya, di mana dia melihat sebuah video yang baru aja diupload. Video tersebut ternyata adalah video bundir dari Aileen, dan tentu aja Vina sangat terkejut setelah menonton video itu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke ruangan Simon, tapi Vina malah dikejutkan dengan kedatangan Simon dari belakang. Vina mengatakan pada Simon ada sesuatu yang harus dia lihat, di mana Vina menunjukkan pada Simon video itu. Yang mana Vina juga berkata bahwa dia udah mencoba mencari datanya, tapi itu bukan dari situs mereka. Simon menyuruh Vina untuk menghapus video itu, dan memastikan video tersebut udah dihapus dari server mereka. Setelah Vina ini menghapus video itu, video lain malah diupload. Vina berkata pada Simon jika video itu berasal dari orang yang sama, di mana Simon kemudian menelpon satpam bernama Axel dan menyuruh Axel ini untuk mengecek ruangan resepsionis. Axel pun melihat dari CCTV dan mengatakan pintu masuk utama udah ditutup dan hanya pintu keluar karyawan yang terbuka. Simon pun memberitahu Axel ada seseorang yang memasukkan video ke server mereka dan itu direkam di area resepsionis. Lalu Simon menyuruh Axel untuk memeriksanya secara langsung. Sementara itu, Vina mengambil HP-nya dan menghubungi Jess, di mana dia meminta bantuan pada Jess untuk mengirimkan video Aileen yang pernah dia ambil. Sedangkan di sisi lain, Axel mengecek area resepsionis dan di sana dia melihat sebuah lampu yang berkedip di dekat lukisan. Vina dan Simon melihat video yang dikirimkan Jess, di mana Vina menemukan bahwa ponsel Aileen diambil oleh seorang pria. Simon pun berinisiatif untuk menelpon HP Aileen itu, sementara Vina menyarankan agar Simon memberitahu opsi tes. Sayangnya Simon ini menolak dan berkata jika dia bisa menangani hal ini sendiri. Simon pun gak menyerah dan terus mencoba untuk menelpon HP Aileen, sedangkan Axel yang berada di area resepsionis mendengar suara HP yang berbunyi. Gak sampai di situ, Axel juga tampak direkam dari belakang, namun tiba-tiba karena Axel ini nggak kunjung memberi kabar, Simon pun mencoba untuk menghubungi telepon di ruangan Axel. Karena telepon juga nggak diangkat, Simon pun berniat untuk pergi ke ruangan Axel secara langsung. Sebelum pergi, Simon pun berpesan pada Vina jika ada video yang baru diunggah, Vina disuruh untuk menghapusnya aja. Simon pun pergi dari sana meninggalkan Vina sendiri, dan saat ada di dalam lift, tampak Simon ini yang meminum obat penenang. Simon sampai ke lantai dasar dan dia pergi ke ruangan CCTV namun gak menemukan Axel di sana. Simon pun mengecek CCTV dan melihat area resepsionis yang udah kosong, di mana dia pun kembali ke lift. Namun saat dia ingin menaikkan tombol lift tersebut, Simon melihat lampu dari sebuah lukisan yang berkedip. Dia pun mendekatinya dan tiba-tiba pintu lift terbuka. Sementara itu di sisi lain, Vina menemukan video di mana pencuri yang mengambil HP Aileen tertabrak mobil. Vina pun makin dibuat terkejut saat menemukan sosok Aileen yang berdiri di dalam video itu. Kemudian Vina mendapatkan notifikasi sebuah video yang baru aja diupload. Namun saat Vina ini membuka video itu, tiba-tiba
Sementara itu, Simon yang berada di dalam lift kelihatan panik karena lift tersebut berhenti di lantai 6 dan pintunya terbuka. Simon pun keluar dan mendengar suara wanita yang menangis. Namun saat dia mengecek ke tempat tersebut menggunakan bantuan senter HP, tiba-tiba aja ponselnya berbunyi. Sementara itu, Vina yang berada di ruang kerjanya terus menelpon Simon namun gak mendapatkan jawaban. Vina pun bergegas merapikan barang-barangnya dan ingin pergi dari sana, namun dia mendapatkan notifikasi unggahan video baru, dan mau nggak mau Vina pun harus melihat video itu. Dan betapa terkejutnya Vina saat melihat Simon yang udah dieksekusi sama sosok gaib. Vina mengambil HP-nya dan menghubungi Jess, namun sambungan telepon mereka mengalami gangguan. Untungnya Vina berhasil memberitahu Jess bahwa dia berada di dalam kantornya, yang mana Jess pun segera meminta bantuan untuk menolong Vina. Sementara itu, Vina di ruang kerjanya mendengar suara pintu terbuka dan dia pun bersembunyi. Dia kembali mendengar suara seseorang yang sedang mengetik, dan saat dia mengintip, dia melihat Aileen yang sedang duduk di depan komputer dan mengetik sesuatu. Vina pun secara perlahan ingin keluar dari sana, namun komputernya kembali bersuara. Vina mendekati komputer itu dan melihat sebuah kalimat yang berbunyi, "Kau nggak akan bisa lari dari sini." Kemudian komputer itu menampilkan Vina yang sedang divideokan, di mana dia pun melihat ke arah samping dan menemukan sebuah HP yang melayang sedang merekamnya. Dengan menggunakan alat pemadam kebakaran, Vina pun memecahkan kaca pintu hingga akhirnya dia pun terjatuh ke lantai. Rekaman CCTV menunjukkan Aileen yang sedang berada di ruangan Simon, di mana Aileen yang sebelumnya merasa ketakutan melihat video seram terlihat sangat depresi, di mana Simon memberikan obat penenang dan berkata jika Aileen membutuhkan itu. Tanpa pikir panjang, Aileen pun meminumnya dan di sana Simon malah mendekati Aileen dan melecehkannya. Tentu aja Aileen mencoba melawan dan berusaha keluar dari ruangan tersebut, namun sayangnya Simon ini dengan cepat berhasil menangkap Aileen dan Ternyata Vina melihat kejadian itu dari luar, namun dia hanya diam dan pergi dari sana. Setelah menonton rekaman CCTV itu, Vina menangis dan meminta maaf, di mana dia mengatakan bahwa dia nggak bisa membantu Aileen saat itu. Terlihat sosok Aileen yang berada di belakang Vina, di mana Vina kembali berkata jika dia takut karena selama hidupnya Vina ini seperti hidup di dalam mimpi buruk. Vina pun sekali lagi mengatakan maaf dan pada akhirnya sosok Aileen pun menghilang. Tak lama berselang, Jess pun datang dengan membawa satpam dan mereka menemukan Vina yang sedang duduk dan menangis. Di akhir cerita, Vina ini nampak melakukan sebuah wawancara di mana sebelum memulai wawancara tersebut, Vina diberikan topeng untuk menyembunyikan jati dirinya. Vina mengatakan bahwa dia adalah seorang moderator konten yang udah bekerja selama 3 tahun di perusahaan. Pembawa acara itu menanyakan bagaimana dia menjelaskan tentang konten moderasi, di mana Vina berkata bahwa mereka meninjau video yang seharusnya nggak terlihat di media sosial, seperti konten yang brutal, seksual, dan eksploitasi. Kemudian pembawa acara bertanya apa yang membuat Vina trauma dan Vina pun menjawab jika dia pernah melihat video anak 6 tahun yang dilecehkan. Namun menurutnya dia hanya menangani sebuah data, bukan manusia itu sendiri. Pembawa acara kembali bertanya apakah Vina ini nggak punya hati nurani dan di saat itulah ada setetes darah yang jatuh di tangan Vina. Tolong! Dia pun menonton video dirinya sendiri yang sedang memegang pisau cutter, di mana Vina berusaha untuk menghentikan video itu, namun sayangnya semua itu sia-sia. Di dalam video, Vina nampak menyakiti wajahnya sendiri dan setelahnya film pun berakhir. Jadi terungkap alasan kenapa Aileen melakukan bunuh diri dan dia juga menghantui Vina. Itu semua nggak lain dan nggak bukan adalah karena Vina yang nggak berani membuka mulut, padahal dia tahu masalah yang terjadi. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.